Nyawa Pak Gani berhasil diselamatkan, walaupun kondisinya itu sekarang koma. Lukanya cukup parah karena banyak mengeluarkan darah. Tapi beruntung, Ku masih harapkanmu. Kenapa saya ada di rumah sakit ya? Pak Wibowo, alhamdulillah Bapak sudah siuman ya. Alhamdulillah dok. Gimana kondisi saya dok? Alhamdulillah Pak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bapak mengalami luka yang tidak terlalu berat kok. Ya, dokter tahu siapa yang membawa saya kemari. Maaf kalau untuk itu saya tidak tahu persis Pak. Karena sebelum menangani, posisi Bapak sudah berada di ruang UGD. Ya. Syukur alhamdulillah Bapak selamat. Don, kamu tahu siapa yang menolong dan membawa kita kemari? Mohon maaf Pak, saya nggak tahu siapa yang menolong kita. Tahu-tahu kita sudah ada di sini. Iya. Pak Wibowo, sebaiknya Bapak jangan terlalu banyak pikiran dulu. Istirahat yang cukup dalam masa pemulihan ini ya. Iya dok. Terima kasih dok. Kalau begitu saya tinggal dulu Pak. Iya. Saya permisi keluar Pak. Cepat tembak Pak Wibowo sekarang. Ayo tembak, Mas! Gani benar-benar sudah hilang akal. Sampai bertindak sejauh itu. Nah, anak buah Gani. Tapi kenapa anak buah Gani itu seolah ragu ya untuk melakukan tugasnya menghabisi saya? Kenapa ketika mata kami saling tatap tadi, saya menangkap sorot mata kesedihan dan keterpaksaan? Apa dia nggak tega melakukan apa yang diperintahkan sama Gani? Saya bersyukur kalau hal itu memang terjadi. Berarti orang itu masih memiliki hati yang baik. Dan Allah masih melindungi saya. Tasya, Om Alif udah pulang belum? Enggak, Mah. Om Alif belum datang. Bas sampai jam segini belum kembali dan belum kasih kabar apapun. Apa Bas dikasih tugas yang sulit lagi sama Mas Gani? Aku takut Mas Gani menyuruh Bas melakukan hal-hal yang berbahaya. Apalagi aku ingat betapa berubahnya Mas Gani. Apalagi semenjak kejadian kematian palsu aku. Fer. Halo, Nay. Halo Fer. Gimana kabar kamu sama Tasya? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah aku sama Tasya baik-baik aja Fer. Tapi aku sama sekali belum dapat kabar soal Mama. Gimana kalau kamu coba minta bantuan Alif dan juga Niko, Nay? Iya Fer, rencananya juga seperti itu. Nanti begitu Alif pulang, aku pasti akan langsung tanya. Oh ya, Nay. Apa boleh aku tahu rencana kamu tempo hari? Apa kalian akan tetap ada rencana awal untuk pergi ke Islandia? Aku sendiri belum tahu, Fer. Yang jelas kami batal berangkat ke Islandia. Dan selanjutnya pun, aku belum tahu aku akan memutuskan apa. Karena aku takut, Fer. Di saat aku jauh di sana, orang-orang yang sayang sama aku, semuanya dalam kondisi berbahaya. Seperti kejadiannya Mama. Nay, udah dulu ya, nanti aku telepon lagi. Ini kayaknya Angga bangun ya. Oh, iya nggak apa-apa, Fer.
Makasih banyak ya kamu selalu peduli sama aku dan juga Tasya. Waduh, lukanya ini banyak mengeluarkan darah, serta dalam sekali. Jadi luka tembaknya itu harus segera kita operasi. Kalau tidak, pasien bisa meninggal dunia. Cepat tembak Pak Wibowo sekarang. Ayo tembak, Bos! Aku bener-bener gak nyangka kalau Gani menyuruh aku membunuh Papa. Untung Papa selamat. Nggak seharusnya Gani hidup. Dia bener-bener keji. Dengan mudah membunuh orang yang tidak bersalah. Dokter? Pak Gani gimana, Dok? Apa semua berjalan dengan lancar, Dok? Nyawa Pak Gani berhasil diselamatkan, walaupun kondisinya itu sekarang koma. Lukanya cukup parah karena banyak mengeluarkan darah. Tapi beruntung nyawanya masih dapat diselamatkan. Saat ini Pak Gani kami pantau dulu, setelah itu baru bisa dibawa ke kamar. Baik, makasih, Dok. Permisi. Bos, buat penjagaan yang ketat, pasti anak buah hantu masih berkeliaran. Buktinya mereka bisa tahu di mana keberadaan Pak Gani dengan tepat. Berarti mereka sangat siap dan selalu mengintai. Ini bahaya, Bos. Pokoknya lu set up pengamanan selama Pak Gani di rumah sakit. Ya, siap, Pak. Halo, maaf, kira-kira Pak Andre dan Bu Freya kapan bisa kembali ke Jakarta? Saya dan kakak saya ini sedang dalam perjalanan ke Jakarta. Tapi kami sedang mampir di rest area dulu. Sebentar lagi sampai kok. Kenapa ya? Baik, Bu. Tapi ada satu hal yang Ibu harus tahu. Pak Wibowo sedang berada di rumah sakit. Beliau sedang dirawat. Hah? Kok bisa sih? Penyakitnya Om Wibowo kambuh lagi? Maaf, Bu. Lebih baik Ibu tanyakan langsung ke Pak Wibowo. Karena bukan wewenang saya untuk memberitahu alasan kenapa Pak Wibowo masuk rumah sakit. Ya udah kalau kayak gitu kita akan segera datang ke Jakarta dan nanti kita akan segera ke rumah sakit. Tolong share loh kayak alamat rumah sakitnya. Oke, siap, Bu. Freya, ada apa? Om Wibowo masuk rumah sakit lagi, Kak. Apa? Om Wibowo masuk rumah sakit? Kenapa? Apa jangan-jangan penyakit jantungnya kambuh? Aku juga nggak tahu. Kata asistennya kita harus tanya langsung ke Om Wibowo, Kak. Aku benar-benar penasaran kenapa Om Wibowo masuk rumah sakit. Apa karena hal lain? Atau karena sakitnya yang kambuh? Baguslah kalau terjadi sesuatu sama Om Wibowo. Apalagi sebelum dia menikah lagi. Otomatis aku akan jadi pemilik semua harta Om Wibowo. Semoga aja kali ini hal itu akan terjadi. Kamu ngapain kesini? Ini sangat berbahaya loh buat kamu. Kamu nggak perlu kesini. Saya kan nggak mungkin diam diri di rumah. Sedangkan kamu dalam keadaan kayak begini. Perasaan mana yang bisa tenang, Mas? Nggak mungkin kan saya bisa tenang. Firasat saya benar, Kak, Mas. Kenapa saya minta Mas dikawal sama pengawal? Karena saya yakin pasti Gani akan nyakitin Mas. Iya.
Udah, kamu tenang aja, nggak apa-apa kok. Ini yang saya takutkan selama ini, Mas. Gani dendam sama Mas. Karena Mas selalu ngebelain dan melindungi saya. Udah, kamu nggak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. Saya baik-baik aja kok. Sama sekali nggak ada yang terluka. Tapi dengan begitu saya jadi tahu bagaimana sikapnya Gani sekarang. Dan ternyata dia memang benar-benar dendam sama saya, tak? Gani memang sekarang sudah banyak berubah, Mas. Dia bukan lagi manusia, tapi dia sekarang monster. Dia nggak punya belas kasihan dan nggak punya hati. Ya udah, tak. Kamu nggak perlu khawatir. Kamu tenang aja. Saya masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bos, lu gantiin jaga di dalam. Kalau ada apa-apa, kasih tau gue. Ya, siapa? Kalian berdua, kalian harus rahasiakan masalah ini dari para anggota sindikat. Jangan sampai tersebar. Sebagai pemimpin, Pak Gani nggak boleh terlihat lemah. Siapa? Siapa? Buktikan kesetiaan kamu. Bas. Buktikan kesetiaan kamu. Kamu adalah sosok yang kejam, Gani. Selalu menyakiti orang-orang yang aku sayangi. Sekarang malah mau menyakiti Papa. Orang seperti kamu gak pantas untuk hidup. Kalau aja gak ada orang yang tiba-tiba menyerang kamu, barangkali aku sudah benar-benar menembak Papa. Atau menyerangmu dan menghancurkan misiku. Buat apa orang seperti kamu harus ada di dunia ini? Karena yang selalu kamu lakukan hanyalah menjahati orang lain. Tolong kau beritahukan sama semua anak buah saya ya. Agar merahasiakan hal ini sama Andrew dan Freya. Saya nggak mau masalahnya semakin besar dan panjang. Kalau sampai nanti mereka tahu, itu akan membahayakan mereka sendiri. Mereka pasti emosi melihat keadaan saya seperti ini. Dan itu malah mereka masuk dalam permasalahan Gani yang baru. Saya nggak mau itu. Baik Pak, saya mengerti. Saya akan menghadapi Gani sendiri. Siap Pak. Apakah kita akan mengajukan tuntutan hukum Pak untuk menghadapi Gani? Oh iya, tentu. Saya pasti akan melakukan itu. Jangan, Mas. Maksudnya kamu kenapa, Tak? Kenapa jangan? Bukan sekali dua kali mengancam Gani, melaporkan dia ke polisi. Saya sudah melakukan beberapa kali, Mas. Tapi itu nggak berdampak apapun ke Gani. Dia makin kasar.
dan tetap akan terus menyakiti saya dengan cara apapun. Dia punya banyak cara untuk membuat saya menderita, Mas. Saya yakin, kalaupun Mas akan membuat laporan ke polisi, itu juga nggak akan membuat dia berubah pikiran untuk terus mengejar saya dan Safa. Kalau dia orang yang baik dan punya hati, nggak mungkin Nona pergi meninggalkan dia, Mas. Ya, tapi biar gimana pun juga Gani harus diberi pelajaran. Dia udah berbuat semua maunya seperti itu sama saya, Tak. Tapi Mas apa punya bukti kuat tentang itu, Mas?